Dan NM ini mancing, dorong-dorongan. Dan yang pukul lah kepala istri saya kan. Ya saya, istri saya udah mau balas, saya bilang jangan. Saya melerai istri saya dengan jangan sampai berantem, orang pada nonton. Maksudnya orang pada mengamankan yang sampai ribut. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba karena dia nggak berhasil apa itu ke saya. Tiba-tiba banget jam 2 ada wartawan di Polres Jaksel. Udah gue interogasi. Lu yang ngasih tahu Rasman. Kalau main yang cantik. Apa sih? Ini orang-orang yang ngaku musuh gue nih. Udah blow on semua. Let's play the game. Dan hasilnya ya yang didapat yaitu dari anak LM kita harus kita titipkan dulu ya. Karena apa? Karena psikisnya harus kita pulihkan dulu. Betul ya, Bu? Jadi kita harus pulihkan dulu. Oleh karena itu LM kita titipkan di rumah sakit Polri dulu. Drama perseteruan antara artis sensasional Nikita Mirzani dan putrinya Loli kembali memanas dan menjadi sorotan publik. Ketegangan ini semakin rumit ketika Loli yang sebelumnya berada di safe house berhasil kabur dan segera mencari perlindungan kepada pengacara Rasman Arif Nasution. Langkah Loli meminta bantuan Rasman memicu babak baru yang penuh konflik, melibatkan amarah, tudingan, dan kekerasan fisik. Setelah berhasil bertemu dengan Rasman, Loli tampak mengadukan situasi yang ia alami kepada sang pengacara. Tidak lama berselang, Nikita Mirzani yang mendengar kabar pertemuan tersebut langsung mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk menghadapi Rasman. Dalam pertemuan tersebut, suasana semakin memanas dan adu mulut tak terhindarkan antara Nikita dan Rasman. Perdebatan yang awalnya hanya berupa saling tuding dan hujatan berubah menjadi insiden fisik. Diduga, Rasman sempat menerima bogem mentah dari Nikita Mirzani yang membuatnya mengalami luka. Rasa dirugikan atas perlakuan tersebut, Rasman segera mengambil langkah hukum. Ia langsung membuat laporan ke polisi dengan melampirkan hasil visum sebagai bukti tindak kekerasan yang dialaminya. Pertama, dia perempuan. Jadi saya tidak mau, jangan sampai tangan saya ke dia. Yang kedua, ini kan istri saya. Istri saya mendengar saya dimaki, ya tentu dia marah. Dan NM ini mancing, dorong-dorongan. Dan yang pukul lah kepala istri saya kan. Ya saya, istri saya udah mau balas, saya bilang jangan. Kemudian saya dengar juga wartawan dibentak-bentak kan. Apa ini? Ya, sementara Loli, dia megang tangan istri saya terus. Karena Lolinya nggak mau, saya nggak mau ditinggal tante, saya mau di rumah tante, saya mau di rumah om. Mulai hari ini saya tunjuk Om Rasman kuasa hukum saya mau tidur rumah om, saya nggak mau gitu. Jadi saya melerai istri saya dengan jangan sampai berantem, orang pada nonton. Maksudnya orang pada mengamankan yang sampai ribut. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba karena dia nggak berhasil apa itu ke saya. Ya saya kira ini harus ada pembelajaran hukum dan ya menurut saya NM ini mempertinggi tempat jatuh gitu, mempertinggi tempat jatuh. Ya sudah, jadi saya tadi bilang nggak ada cerita, saya buat laporan langsung diterima. Kemudian kita baru selesai visum, ya sudah ketemu dengan Pak Kasat, sudah saya tambahkan kacamata saya. Ini kacamata saya bengkok nih. Tiba-tiba banget jam 2 ada wartawan di Polres Jaksel. Udah gue interogasi. Lu yang ngasih tahu Rasman. Lu. Kalau main yang cantik. Apa sih? Ini orang-orang yang ngaku musuh gue nih. Udah blow on semua. Let's play the game. Ya itulah pribadi dia gitu. Tapi saya jujur ya, saya malah makin makin semangat untuk membantu Loli.
setelah Loli tadi bercerita dengan penuh air mata, saya dengar sendiri dia histeris. Nah, saya melihat, ya saya bilang sama Loli kamu sabar. Nah, ini harus kita lalui dan kamu harus bersabar sampai dia juga bilang dia 28 Mei dia akan 18 tahun. Jadi ini saya kira bukti ya kepada masyarakat bahwa saya all out bela klien saya. Konflik yang melibatkan Nikita Mirzani dan putrinya Loli terus menjadi pusat perhatian publik. Terlebih setelah Loli berhasil melarikan diri dari safe house dan memberikan kesaksiannya kepada pihak berwenang. Kesaksian Loli yang mengungkap berbagai tekanan emosional dan situasi yang ia alami segera menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Ya, situasi ini bahkan mendorong keterlibatan 3 lembaga, termasuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Jakarta Selatan. Unit PPA Jakarta Selatan yang melihat bahwa situasi Loli membutuhkan perlindungan lebih lanjut, segera mengambil langkah sigap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan 2 lembaga lainnya yang enggan disebutkan namanya, mereka memutuskan untuk memindahkan Loli ke lokasi yang dirahasiakan. Dari ini kita sudah melakukan rapat koordinasi. Kita bersurat, kita resmi ya. Kita mengundang Kementerian PPA, kemudian juga KPI, lanjut KPAI, mohon izin, kemudian juga UPTD, PPA Provinsi DKI. Lanjut dari LPSK ya. Yang hadir adalah KPAI, kemudian dari Kementerian PPA. Dan sebelah saya ini Kanit PPA ya, kita harus jelas dengan keterangan nanti diberikan oleh Kanit PPA. Dan hasilnya ya yang didapat yaitu dari anak LM kita harus kita titipkan dulu ya. Karena apa? Karena psikisnya harus kita pulihkan dulu, betul ya Bu? Jadi kita harus pulihkan dulu. Oleh karena itu LM kita titipkan di rumah sakit Polri ya untuk sementara ini. Itu yang menjadi keputusan dari rapat koordinasi. Betul Bu? Kan itu? Betul Ibu? Mohon izin? Ya. Betul ya. Jadi setelah rapat koordinasi kita menitipkan karena apa? Karena memang semua harus dipulihkan. Jelas dari kejiwaan. Yang jelas ada yang bisa yang mengobati adalah dokter. Itu yang didapat dari rapat tadi. Nah, dalam hal ini kami tentu sudah memutuskan apa yang menjadi langkah selanjutnya buat Ananda LM ke depannya harus seperti apa, tentunya dengan kebutuhan layanan yang saat ini diperlukan oleh Ananda. Kita tidak bisa menyampaikan secara detail gitu ya apa yang dibutuhkan karena prosesnya sedang berjalan dan tentu ini kita butuh dukungan dari teman-teman media semua untuk tidak melakukan exposure yang terlalu mendalam mengingat karena Ananda LM masih berusia anak. Upaya kerjasama dari kita semua untuk melindungi anak yang menjadi atau yang memerlukan perlindungan khusus ini menjadi upaya kita bersama, tidak hanya Polres Jakarta Selatan, negara, kementerian, lembaga, tapi juga tentu saja teman-teman media dan juga masyarakat. Dan tentu ini bukan satu kasus ini saja ya, artinya negara hadir bukan hanya untuk Ananda LM. Sekali lagi ini juga berkembang di tengah masyarakat banyak kasus-kasus lain yang tentu butuh perhatian kita bersama. Tentu ini menjadi potret bagi anak Indonesia ke depannya. Ada hal yang tentu kita harus prioritaskan untuk menumbuh kembangkan tumbuh kembang yang terbaik bagi anak, dan ketika anak juga memerlukan perlindungan khusus atau menghadapi situasi-situasi yang kemudian berhadapan dengan proses hukum, ada hak-hak dan kebutuhan korban gitu ya, sebagai dalam tanda kutip korban, anak di sini posisinya sebagai korban, untuk terpenuhi. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua untuk memenuhi hal-hal tersebut. Ini saya terima kasih kepada negara yang telah hadir menangani kasus ini. Pertanyaannya, di manakah Loli akan berada? Loli akan berada di satu tempat yang tidak bisa
diintervensi oleh siapapun, termasuk Nikita Mirzani. Dan permintaan Loli bahwa dia tidak mau bertemu dengan ibunya atau Nikita Mirzani juga dikabulkan oleh lembaga dan institusi terkait yang telah rapat pada hari ini. Termasuk Polres Jakarta Selatan. Termasuk Polres Jakarta Selatan. Di tengah panasnya konflik antara Nikita Mirzani dan putrinya Loli, sosok Fitri Sahulteru yang sebelumnya sempat dituding sebagai provokator hubungan Loli dengan kekasihnya Fadel akhirnya ikut buka suara. Fitri yang namanya terseret dalam drama keluarga ini memberikan pernyataan mengejutkan terkait kaburnya Loli dari safe house serta mengungkap cerita-cerita baru yang memancing perhatian publik. Dalam pernyataannya, Fitri secara blak-blakan menyoroti pola asuh atau parenting yang diterapkan oleh Nikita Mirzani. Menurut Fitri, salah satu akar permasalahan dalam konflik ini adalah kurangnya pendekatan emosional antara Nikita dan Loli. Sebaliknya, ia juga mengklaim bahwa dirinya hanya berusaha menjadi pendengar bagi Loli yang merasa tak didengar oleh ibunya. Masya Allah, tabarakallah, pagi-pagi rame guys handphone aku. Ya Allah, Nikita. Lu ngerepotin se-Indonesia, tau gak? Sebaik-baiknya anak itu. Apa sayang? Just, Nikita, can you please leave my mom alone? She didn't do anything wrong. Oh sorry sayang. Dengar ya. Anak aku sampai komplain, gak ada urusan sama aku aja, handphone aku rame ngasih tahu Loli kabur. Anak kecil nih ngomong ini. Apes emang aku. Takut lupa, jangan kalian nyalahin aku ya urusan Loli kabur. Gak ada yang nyelamatin dia. Aku tidur, bangun pagi rame tuh diketawain di sini. Gak usah apa-apa itu nyangkut-nyangkutin hidup aku. Gak tahu, paham nih, ngamuk nih aku nanti. Coba kalau dia berpikir, ngapain anaknya diurus negara? Ngapain coba, dia rumah juga ada, ya nggak? Jangan salahin juga safe house, karena memang negara itu nggak hanya ngurusin satu doang, nggak hanya ngurusin Loli, ya. Banyak yang harus dipikirin sama negara. Yang harus disalahkan itu dia sebagai ibunya. Aku nih sebagai seorang ibu ya, pagi-pagi ngelihat begitu sakit hati aku loh. Kok bisa dia joget-joget di mana-mana joget-joget. Tadi malam aja katanya masih joget-joget, bikin surprise hidup orang lain, tapi anaknya nangis, anaknya menderita. Aku mohon banget ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, aku mohon banget kepada kalian semua, masyarakat Indonesia, please jangan bully Loli. Please stop nyalahin dia ya. Kasihan itu anaknya, aku sampai pengen nangis ya. Kasihan itu anak, kalian jangan bully dia ya. Ibunya yang salah. Dia bisa sampai seperti sekarang ngelawan sama ibunya karena dia udah nggak tahan. Dia sudah tidak tahan atas perlakuan ibunya. Saya tahu bagaimana dia diperlakukan. Please kalian stop Loli ya. Doakan saja ini pemerintah mencari solusi terbaik buat Laura ya. Tolong kalian jaga mental health-nya dia. Kalau kalian sayang sama keluarga kalian, janganlah kalian bully Loli itu ya. Kasihan netizen. Dukung dia, doakan dia, semoga dia bisa melalui masalah ini dengan baik ya. Terima kasih. Teka-teki kaburnya Loli, putri sulung Nikita Mirzani, terus memantik perdebatan publik. Setelah 5 bulan tinggal di safe house atau rumah aman, remaja itu akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri, Loli langsung menuju kantor pengacara Rasman Arif Nasution, sosok yang dikenal sebagai seteru ibunya. Di sana, Loli memohon dan meminta perlindungan hukum dari Rasman. Remaja itu dengan lantang menyatakan keinginannya untuk keluar dari safe house, tempat yang sebelumnya dirancang untuk memberikan rasa aman baginya. Lantas, seperti apa kronologis awal Loli bisa melarikan diri dari safe house dan bertemu dengan Rasman? Di safe house itu menurut dia justru tidak aman dan tidak nyaman. Nah, seperti apa? Dia sudah ceritakan bahwa di situ bergabung dengan ini macam-macam.
Nah kemudian di tempat yang lain juga. Nah akhirnya dia tadi cabut, dia lari. Nah tiba-tiba saya pulang dari pengadilan, terus saya pergi ke tempatnya persemayaman rekan kita Alvin Lim. Saya wawancara di sana lama, kemudian saya sampai rumah, tiba-tiba ada telepon yang saya nggak lihat siapa, saya biarin, miss call terus. Tahu-tahu dia bilang saya Loli, saya nggak percaya karena Loli ada banyak orang yang mengatasnamakan Loli ke saya. Nah tiba-tiba dia kirim voice note, saya dengarin loh, kok mirip. Nah, akhirnya Om izin saya video call. Nah video call lah, kagetlah saya udah buka baju, saya udah mau ganti sarung. Loh, kamu lari di mana Om? Saya di depan kantor Om. Kamu kenapa? Saya lari Om, saya udah nggak kuat, dia nangis. Bantu saya Om. Ya saya kan pakai logika. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya langsung beritahu keluarga, semua mereka sudah pada tidur pikiran saya karena 11:30 sudah. Ya kan? Nah jadi saya berpikir ya sudahlah kalau memang demi kebaikan ya saya juga jaga. Kamu diantar sama siapa? Saya pakai Gojek Om, Maxim. Mana orangnya? Telepon sama saya. Bapak jangan pergi ya. Nah, tunggu di situ. Nah, terus saya juga berpikir nggak mungkin saya bawa ke kantor saya, jangan sampai dikira nanti saya merekayasa. Nah, terus saya bilang udah kalau begitu kamu ke hotel yang di depan ATM Center sebelah kantor saya, di situ ada hotel dia. Oh ya Horizonom, ya udah kamu di lobi. Tunggu di situ termasuk dengan Bapak yang membawa Maxi. Nah lalu sampai situ saya suruh, saya datang. Begitu datang kita rekam. Karena saya nggak mau nanti fitnah gitu loh. Jadi kan situ ada CCTV apa, udah kita interview. Nah, di situ gimana nih Om, saya udah nangis. Ya saya pikir Polda, Polres, kemudian Mabes, kemudian KPAI, Kemen PPA atau gimana gitu. Saya diskusi. Saya ke Polres lah ditangani kan. Tapi saya nggak mau di Polres gini. Dia kurang nyaman cerita lah dia semua. Nggak mungkin saya cerita sini masalahnya. Ya sudah, saya bawa ke Polres. Nanti kalau kamu mau supaya kamu tidak di safe house, harus ada yang memantau, yang mengawal, melihat perkembangan. Nanti kita bicarakan. Nah itu makanya saya bawa ke sini. Kan niat saya baik, saya bawa ke sini. Tapi supaya mereka mendengar apa yang dia rasakan selama di safe house. 3 bulan di safe house, satu lagi tadi ada namanya saya lupa. Nah, di situ juga dia mengalami hal yang sama. Nah, jadi menurut dia sampai dengan hari ini belum pernah NM tuh menemui dia di safe house. Nah, jadi selama ini NM tuh ngomong jumpa apa nggak ada. Dan menurut pengakuan dari Loli, pengacaranya juga nggak pernah dampingi Loli. Nah, jadi kalau menurut saya ini kasus serius, melebar kemana-mana, tapi tetap harus fokus. Ini harus tuntas. Tanggal 10 Januari 2025, jam 2 pagi dini hari, Ami melihat video di sosial media bahwa kamu pergi dari rumah aman dan bertemu Rasman. Ami datang ke Polres Jakarta Selatan dan benar itu adanya. Kamu bersama Rasman dan istrinya di dalam satu ruangan. Sebagai seorang ibu, Ami ingin kamu tahu bahwa sejak kamu dilahirkan, Ami telah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk kamu dan untuk masa depan. Namun, Ami tahu ada kalanya Ami tidak sempurna. Mungkin Ami terlalu tegas, terlalu sibuk, atau terlalu khawatir karena layaknya ibu yang harus menjaga anak perempuan semata wayang Ami. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.